Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan melalui video materi hukum ketenagakerjaan mengenai penegakan hukum ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa berguna bagi lingkungan, bagi instansi, bagi perusahaan di mana kalian bekerja. Semoga ini bisa menjadi suatu referensi bagi saudara semua. Berdoa dimulai dan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bagi yang non muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai penegakan hukum ketenagakerjaan, dan kali ini mengenai pembahasan mengenai penegakan hukum ketenagakerjaan yang perlu kita garis bawahi di sini bagaimana kita bisa mengerti arti penting penegakan hukum ketenagakerjaan, kemudian aspek hukum perdata, aspek hukum administrasi, dan juga mengenai aspek hukum pidana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai arti penting penegakan hukum ketenagakerjaan. Arti penting penegakan hukum ketenagakerjaan, sistem hukum atau legal system ini sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan dengan berkelanjutan dan sistematis. Sebuah pandangan baru dalam hukum disusun dengan biaya dan tenaga yang sangat besar, namun sia-sia karena tidak dapat ditegakkan. Berdasarkan teori hukum dinyatakan bahwa berlakunya hukum sebagai kaidah apabila yang pertama, hukum berlaku secara yuridis, di mana hukum terletak pada kaidah yang lebih tinggi derajat. Yang kedua, hukum berlaku secara sosiologis, di mana hukum dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga, hukum berlaku secara filosofis, di mana hukum itu sesuai dengan cita-cita kebenaran sebagai nilai positif yang tertinggi dalam masyarakat. Apabila produk hukum sudah baik dan memenuhi kaidah-kaidah di atas dengan sarana prasarananya menunjang, namun mental aparat penegak hukum yang masih rapuh dengan kesadaran masyarakat sangat rendah, tentu akan berakibat hukum tidak dapat berlaku efektif. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adanya aparat penegak hukum yang menjual hukum kepada masyarakat yang berasal dari golongan atas yang senang menjual beli hukum. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama, sehingga apa yang menjadi undang-undang ini ya, para penegak-penegak hukum ini, supaya nanti di kemudian hari benar-benar menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tentunya memperhatikan dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek ketika menjalankan aturan-aturan yang sudah berlaku. Nah, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk aktif berperan dalam melaksanakan dan memperbaiki hukum agar benar-benar ditegakkan menjadi supremasi hukum sebagaimana halnya hukum ketenagakerjaan. Jangan sampai dibiasakan, ibaratnya sudah mendarah daging ya, sampai turun-temurun ya, sudah sampai generasi ke generasi selalu mewarisi yang
tidak baik. Bagaimana untuk penegakan hukum di nasional ini bisa efektif kalau tidak kita mulai dari sekarang. Nah, ini perlu peran saudara semua sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi estafet kepemimpinan sebagai agen of change, agen perubahan untuk negeri ini. Saya harapkan seperti itu. Dan sampai ketika nanti saudara lulus dari sini, justru saudara tidak pernah memperhatikan, tidak pernah menjalankan hukum sebaik-baiknya untuk kepentingan kita bersama. Nah, inilah mungkin dibutuhkan beberapa generasi yang akan memperbaiki sistem hukum di negara yang kita cintai ini. Nah, pengusaha hendaknya benar-benar menaati semua ketentuan hukum ketenagakerjaan yang ada. Nah, akan lebih baik jika pengusaha tidak harus membatasi diri dari aturan hukum normatif, namun melakukan dan berkontribusi dengan hal-hal yang memiliki nilai positif dengan kualitas berada di atas ketentuan normatif. Walaupun terdapat celah hukum atau kekosongan, justru pengusaha juga harus mengambil peran aktif mengisi atau melengkapinya. Jangan sebaliknya, karena adanya kekosongan dan celah hukum yang disalah tafsirkan dan dimanfaatkan, bahkan dilanggar jiwa keadilan hukumnya. Ini bagi pengusaha. Ini juga harus berperan aktif ya untuk dalam memperbaiki sistem hukum yang ada di negara yang kita cintai ini, sehingga apa yang nanti kita harapkan hukum yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan ini lama-kelamaan nanti akan semakin baik, dan tentunya pengusaha-pengusaha yang lain juga akan bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang baik, pengusaha-pengusaha yang bisa memberikan manfaat, membangun, bisa berkontribusi untuk negeri yang kita cintai ini dalam memperbaiki sistem hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara kita ini. Nah, demikian juga bagi pekerja atau buruh, mereka juga harus menaati ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, apabila pekerja atau buruh dapat bekerja serta memperjuangkan nasibnya dan menaati ketentuan hukum, dapat dijamin mereka akan berada di posisi yang aman. Nah, terlebih lagi, serikat pekerja atau serikat buruh harus benar-benar berfungsi dalam pembinaan pekerja dengan baik, bukan menjadi provokator. Kemudian bila terjadi pengusaha menyimpang dari hukum, maka pekerja atau buruh diharapkan dapat melakukan kontrol, melakukan serikat pekerja atau serikat buruh mengingatkan dan memberikan saran perbaikan kepada pengusaha. Nah, ini yang harus kita harapkan bersama. Dan tentunya dengan adanya serikat-serikat yang sekarang ini sudah marak, bahkan mungkin terdengar ada isu-isu yang mungkin hanya sebagai wadah tapi tidak ada fungsinya sama sekali. Nah, ini perlu ditelusuri, perlu dievaluasi sehingga benar-benar serikat pekerja ini juga berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Nah, pihak yang terakhir adalah pemerintah. Nah, dalam hal ini pejabat dinas atau instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan, apakah itu pejabat fungsional atau struktural, mereka harus
memiliki bekal cukup dengan mental yang tangguh dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan. Bekal yang cukup dalam pemahaman terhadap substansi hukum ketenagakerjaan dengan segala aspeknya secara menyeluruh, sedangkan mental yang tangguh merupakan komitmen dan integritas moral yang tinggi dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan. Dampak euforia otonomi daerah, kualitas pengawasan semakin menurun. Ini penyebabnya antara lain, terdapat beberapa daerah melakukan penempatan petugas pada instansi bidang ketenagakerjaan yang tidak menganut pola the right man on the right place, termasuk penempatan pegawai pengawas. Tampak penempatan petugas tersebut cenderung berorientasi pada kepentingan politis atau political oriented semata, ya, bukan profesionalis. Nah, banyak pegawai yang ditempatkan itu tidak mengerti dan tidak memahami substansi ketenagakerjaan. Akibatnya, jika menghadapi permasalahan di lapangan, mereka harus belajar dulu. Sementara permasalahan ketenagakerjaan terus bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Ini salah satu permasalahan otonomi bidang ketenagakerjaan yang serius sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara arif. Dengan demikian, jelas peran ketiga pihak, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah sangat menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum ketenagakerjaan. Dalam pembahasan penegakan hukum ketenagakerjaan, tentu akan terkait kepada kedudukan hukum ketenagakerjaan sendiri dalam sistem hukum nasional, di mana ada keterkaitan dengan aspek hukum perdata, aspek hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, dan aspek hukum pidana. Sedangkan sistem hukum menurut Friedman dalam terdiri atas 3 unsur, yaitu struktur hukum, legal struktur, substansi hukum, legal substansi, dan budaya hukum, legal kultur. Nah, ketiga unsur ini tentu saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam penegakan hukum. Aspek hukum perdata. Dengan adanya hubungan hukum, ya, yang berdasarkan pada kepentingan seseorang tersebut, tidak menutup kemungkinan timbul selisih kepentingan, ya, selisih kepentingan yang merugikan satu pihak dengan pihak lain, yakni antara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau buruh dan sebaliknya. Nah, untuk itu pada sistem ketenagakerjaan kita diberikan peluang penegakan hukum secara perdata dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Hal ini sesuai pada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, ini saya kutip kembali karena yang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini sedang ramai diperbincangkan, maka saya kutip kembali yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini yang menyatakan, pertama, penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan
oleh pengusaha dan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Nah, dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. Nah, prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, penyelesaian di luar pengadilan. Nah, penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh dengan prosedur bipartit, konsiliasi, arbitrase atau mediasi, terus periksa, atau ini juga bisa dicek ya di pasal 3 sampai 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri. Nah, ini apa yang dimaksud dengan bipartit? Misalnya selalu ulas-ulas supaya nanti saudara juga bisa paham ya. Apa yang dimaksud dengan bipartit, konsiliasi, arbitrase, mediasi. Nah, ini silakan saudara nanti bisa menanggapi, bisa menjawab apa yang sudah menjadi pembahasan kali ini, sehingga nanti saudara aktif ya untuk belajar, untuk membuka buku, untuk mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kedua, penyelesaian melalui pengadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun demikian tidak menutup kemungkinan jika terjadi masalah ketenagakerjaan selain keempat jenis perselisihan hubungan industrial yang ada, salah satu atau para pihak dapat menuntut secara perdata melalui pengadilan negeri. Contoh, masalah ketenagakerjaan yang termasuk ingkar janji atau wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, permasalahannya para pihak tinggal mempertimbangkan upaya mana yang paling efektif ditempuh. Pengadilan hubungan industrial ini merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Disebut sebagai pengadilan khusus karena memiliki karakteristik khusus dalam hal-hal kewenangannya terbatas atau khusus, adanya hakim ad hoc, adanya aturan-aturan khusus atau lex spesialis seperti kuasa hukum, pengajuan gugatan, hukum acara, pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian, biaya perkara, dan upaya hukum. Nah, aspek hukum administrasi. Nah, lingkup aspek hukum administrasi bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki keterkaitan erat dengan hukum administrasi, di mana pemerintah memiliki peran sebagai regulator. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan daerah. Dalam aspek hukum administrasi, peran pemerintah dalam praktek hukum ketenagakerjaan diantaranya menetapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, memberikan perizinan usaha, memberikan jasa pelayanan ketenagakerjaan, menetapkan upah minimum. Nah, sehubungan hal tersebut, khususnya
yang berkaitan dengan prosedur perizinan usaha dan jasa pelayanan ketenagakerjaan biasanya dicantumkan sanksi terhadap segala risiko yang timbul sebagai akibat kelalaian. Ya, sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan pengusaha, mulai sanksi teguran, paksaan, administrasi, denda, uang paksa, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sampai pada pencabutan izin. Sanksi administrasi di samping diterapkan kepada pengusaha juga dapat diterapkan kepada tenaga kerja. Ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Dan serikat pekerja atau serikat buruh di pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau buruh. Yang berikutnya mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga bisa dicek di pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Mediator, konsiliator, dan arbiter ini juga sudah diatur di dalam pasal 116 dan pasal 12 ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial juga bisa dicek di pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bentuk sanksi administrasi bidang ketenagakerjaan. Ketentuan dan bentuk sanksi administrasi bidang ketenagakerjaan antara lain. Yang pertama, teguran. Kemudian ada peringatan tertulis. Terus kemudian ada pembatasan kegiatan usaha. Nanti kalau memang diberikan sanksi tidak dipenuhi, ketika sudah mendapatkan sanksi, tentu nanti ada pembatasan kegiatan usaha, bahkan sampai pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dan juga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, bahkan sampai pada pencabutan izin. Nah, aspek hukum pidana, istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar, feit atau delik. Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau pidana. Nah, dalam hukum pidana terdapat asas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali, yaitu suatu perbuatan atau pidana hanya dapat dihukumkan jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang melarang dilakukannya perbuatan tersebut atau sejenisnya dan mengancam pula dengan pidana atau hukuman terhadap pelaku-pelakunya. Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dan perbuatan itu. Nah, sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana apabila belum ada undang-undangnya
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal 183, pasal 189. Di samping itu juga terdapat di beberapa undang-undang bidang ketenagakerjaan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Unsur tindak pidana antara lain yang pertama kelakuan dan akibat atau perbuatan. Yang kedua hal ehwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Yang ketiga keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Yang keempat unsur melawan hukum yang objektif. Yang kelima unsur melawan hukum yang subjektif. Nah, secara umum tindak pidana terdiri atas dua unsur pokok, yaitu unsur pokok subjektif dan objektif. Unsur pokok subjektif ini sengaja atau dolus dan kealpaan atau culpa. Unsur pokok objektif perbuatan manusia, yaitu perbuatan manusia, terus akibat atau result atau perbuatan manusia, kemudian keadaan-keadaan dan juga sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Nah, ini nanti saudara bisa menganalisa perbuatan manusia yang termasuk tindak pidana, ya, kalau secara umumnya secara unsur pokok subjektif dan juga unsur pokok objektif. Ini ada sengaja atau kealpaan. Nanti saudara bisa tanggapi, bisa beri masukan, bisa jelaskan supaya nanti saudara bisa juga membaca-baca, juga mencari referensi-referensi yang nanti saudara bisa memahami ketika nanti saudara lulus dari sini, juga saudara bisa nanti di kemudian hari bisa mengaplikasikan langsung di lapangan. Nah, semua unsur-unsur delik tersebut ini merupakan satu kesatuan dalam satu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti akan menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak dapat dihukum. Nah, ini saya rasa sudah cukup dan semoga apa yang saya sampaikan materi hukum ketenagakerjaan terkait dengan penegakan hukum ketenagakerjaan ini dari berbagai pembahasan yang sudah saya sampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat bagi saudara semua. Saya rasa sudah cukup, saya akhiri cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.